Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga kalian. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang data. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pemahaman kepada kita semua. Ya. Di sini kita akan belajar tentang pengumpulan data, penyajian dan penafsirannya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengumpulan data. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu data. Data ini adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan, ya. Sedangkan cara pengumpulan data ini ada 3, yaitu dengan cara wawancara, kemudian observasi, dan kuesioner. Wawancara ini adalah cara pengumpulan data secara langsung, yaitu dengan menanyakan langsung kepada narasumbernya. Sedangkan observasi ini pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam objek penelitian. Kemudian kuesioner ini adalah cara mengumpulkan data secara tidak langsung, yaitu biasanya melalui angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber, ya. Sedangkan teknik untuk pengumpulan data ini juga ada 3. Yang pertama ini adalah dengan melakukan survei. Biasanya melakukan survei ini dengan menggunakan angket atau kuesioner. Misalnya kita ingin mengetahui nama siswa, kelas berapa, tanggal lahirnya, nama ayah, nama ibu, makanan favorit, kemudian pelajaran favorit, hobi, dan lain sebagainya. Ini kita bisa menggunakan kuesioner, ya, atau dengan melakukan survei. Kemudian yang kedua adalah dengan pengukuran langsung. Pengukuran langsung biasanya dilakukan secara langsung. Contohnya ini adalah mengukur tinggi badan teman sekelas, ya. Jadi jenis pengukurannya adalah mengukur panjang karena tinggi badan. Kemudian alat ukurnya apa? Meteran. Nah, ini kan sudah jelas, ya. Kemudian kalau mengukur berat badan teman sekelas, jenis pengukurannya adalah pengukuran berat. Alat yang digunakan apa? Timbangan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung. Dengan pengamatan langsung ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil rata-ratanya. Jadi pengamatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, mengamati jumlah mobil yang melewati jalan tol setiap hari selama 1 bulan. Ini pengamatannya berulang-ulang. Oke, kita lanjut. Apa tujuan pengumpulan data? Pengumpulan data ini mempunyai tujuan, yaitu untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. Bagaimana sebenarnya keadaan yang pasti di suatu tempat itu? Bagaimana memperoleh gambaran suatu keadaan. Kemudian yang kedua adalah dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Kalau gambarannya sudah jelas, keadaannya sudah jelas, maka bisa diambil suatu keputusan atau tindakan. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan membahas tentang tampilan data. Jadi, dari data yang kita peroleh, yang kita kumpulkan ini bisa kita tampilkan dalam 4 bentuk. Ya, di kelas 5 ini kita akan mempelajari 4 bentuk ini. Yang pertama adalah dalam bentuk
tabel. Ya. Yang kedua dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Kalian bisa sambil melihat gambarnya ya. Kemudian ada dalam bentuk diagram garis dan ada juga yang dalam bentuk diagram batang. Kita bahas satu saja tampilan data yang berbentuk tabel ya. Untuk yang lainnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk tabel nilai matematika siswa kelas 5, silahkan kalian lihat. Di situ ada nilai 60, 70, 80, dan 90. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 60 ada 3 orang. Kemudian yang mendapat nilai 70 ada 6 orang. Yang mendapatkan nilai 80 ada 10 orang. Dan yang mendapatkan nilai 90 ada 1 orang. Dari tampilan tabel tersebut kita dapat menafsirkan beberapa hal dari tabel tersebut. Contohnya, ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 60. Betul? Ya. Kemudian nilai 80 adalah nilai yang paling banyak diperoleh oleh kelas 5 pada pelajaran matematika. Kemudian kita juga bisa menafsirkan bahwasanya jumlah siswa kelas 5 ini ada 20 orang. 20 orang dari mana? 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 1. Berapakah nilai tertinggi dari pelajaran matematika siswa kelas 5? 90. Kita bisa menafsirkan. Berapa nilai terendah yang diperoleh siswa dalam pelajaran matematika? 60. Nah, ini adalah cara kita menafsirkan tabel data. Nah, untuk diagram yang lain, baik itu diagram piktogram, kemudian diagram garis dan diagram batang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Agar kalian lebih paham, silakan kalian kerjakan di lembar kerja kalian, yaitu buku paket matematika halaman 132. Ayo berlatih 7.2 nomor 1 dan nomor 2. Oke? Nomor 1 dan nomor 2. Silahkan kalian kerjakan, tetap semangat, dan pelajaran matematika pada hari ini telah usai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jangan lupa sholat 5 waktu, dan ingat pesan ibu. Tetap gunakan masker, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan jaga jarak. Semangat, Budarti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.